teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya. Saya Siti Tertila sebagai bagian dari mahasiswa yang mengikuti pertukaran mahasiswa Kampus Merdeka tahun 2021. Saya berasal dari Institut Pendidikan Indonesia Garut. Di sini saya akan mencoba membuat video parodi dari buku yang saya baca berjudul Anti-Social Media, Watching Crime in the Internet Age. Buku ini sangat bagus untuk dibaca karena memberikan banyak pemahaman beserta wawasan mengenai sisi kelam internet jika tidak digunakan dengan bijak. Ini lihat di grup keluarga besar di WA aku ada video ini nih. Oh, kok sama? Tadi juga saya lihat loh di IG. Video yang kayak gini, sama banget. Sama banget. Terus kayaknya itu udah disebar deh di Facebook juga, bakal ada. Coba dibuka Facebook bakal ada kayaknya. Kok bisa ya video kayak gini kesebar kayak gini? Iya, itu kan ada fitur berbagi. Kamu suka lihat kan kalau di Facebook atau dimanapun ada fitur berbagi. Jadi kita bisa bebas membagikan kemanapun, mau ke WA. Yang ini ya? Nah itu, coba play. Itu kan kita tinggal nyebarin aja, milih mau di mana aja. Kayaknya dari sini deh ya. Bisa. Berarti dari satu platform gitu bisa kesebar ke semuanya ya? Iya. Dari Facebook ke WA terus. Sebenarnya sih kalau kontennya bagus ya nggak nggak masalah apa-apa ya. Tapi kalau kontennya kayak gini, Cuman kalau kontennya negatif, kayak tawuran, kayak penyiksaan hewan dan lain-lain, itu kan bisa apa ya? Gak baik lah. iya. Bisa bikin ya kalau bagus kan nggak apa-apa ya, justru lebih bisa bertabur manfaat dengan orang lain. Contohnya kalau konten pembelajaran, wawasan, itu kan bisa memberikan pengaruh yang baik untuk penonton lain. Coba kalau tawuran kayak gitu kan, ini kan video yang nggak baik ya, yang tadi dilihat. Iya. Itu malah udah nyebar lagi di WA ada, di Facebook ada, di Instagram juga ada. Berarti kan pengaruh buruknya banyak juga untuk banyak orang yang pakai platform yang berbeda-beda gitu. Iya. Yang pakai Facebook dapat, yang pakai Instagram dapat, yang pakai WA juga dapat. Itu awalnya misalnya dari Facebook ya, terus disebarin ke WA, ke IG, ke platform yang lain-lain, itu bisa jadi tontonan yang gak berujung gitu loh. Oh iya, nggak bisa diberhentiin gitu ya? Oh iya, gak bisa diberhentiin. Kita kan gak bisa ngatur orang lain buat gak nge-share. Gak nge-share. Iya. Menurut kamu itu gimana sih? Ya bahaya juga sih sebenarnya, tinggal kita aja milih tontonan yang baik atau enggak nggak sih? Terus kita jangan asal nyebarin juga. Iya. Siapa tahu yang disebarin itu hoax atau kurang baik lah. Terus di komentar juga, kamu suka lihat gak komentar yang jelek-jelekan? Iya, banyak banget sih komentar kayak gitu. Netizen jahat gitu kan, kayak komentar negatif gitu. Iya. Itu bahaya banget kan pasti buat orang-orang yang nerima komentar itu. Iya. Terus banyak juga kan kejadian artis yang bunuh diri karena dapat komentar yang tidak mengenakan dari netizen. Iya, benar-benar. Contohnya kayak artis Korea itu siapa loh? Suli. Iya. Suli sama Jong Hyun. Oh itu juga dibunuh sama bunuh diri. Aduh, aku pengen ketawa. Bunuh diri sama. Iya. Itu komentarnya gimana sih bisa sampai orang bunuh diri? Kalau nggak salah ya, dengar aku sih katanya sih netizen nyuruh artisnya untuk bunuh diri gitu. Wah, gila ya. Parah banget sih. Parah. Cuma gara-gara ya maksudnya kayak komentar itu berarti ngaruh ke mentalnya gede banget gitu kan. Jadi di zaman digital kayak gini, ngebunuh orang tuh nggak usah pakai Langsung gitu iya. ya. Lewat jempol juga kan itu bisa ngaruh kalau orang yang dituju sama kita punya mental yang nggak kuat, Iya. terus sensitif dan lain sebagainya kan. Kita nggak tahu ya permasalahan tiap orang kayak gimana. Terus karakter orang juga beda-beda. Jadi bener-bener di media itu yang di-share tuh bener harus yang bisa bermanfaat lah gitu. Soalnya emang negatif sedikit pasti bisa ngaruh buat diri gitu kita. buat personality kita. Terutama orang-orang yang mentalnya misalnya ya kurang atau misalnya lagi sensitif gitu kan, kita nggak tahu bener sih, itu bahaya banget. Dan berarti di sini kita bisa tahu kalau misalnya media itu berpengaruh besar terhadap mental ya. Iya, tapi sebenarnya kita bisa ngendaliin juga kan.
media itu mau diambil yang positifnya atau mau yang negatifnya. Semuanya tergantung kita juga sih. Iya, tergantung kita. Tapi susah juga ya untuk berhentiin Mereka mereka atau hal-hal kayak gitu gak ada di platform itu susah banget. susah. Karena misalnya kalau video itu biasanya ada fitur like juga kan. Iya, nah iya betul. Kalau fitur like itu misalnya banyak orang yang like video itu, nah video itu tuh pasti muncul di paling Paling atas. atas. Nah gitu. Jadi Iya. orang-orang penasaran juga, ditonton, semakin banyak video yang nonton video Bisa itu yang jadi nonton. trending kan? Nah, iya itu. Bahayanya ya. Mm-mm. Kita nggak bisa ngendaliin lagi. Kalau misalnya nggak bisa ngendaliin sama satu orang gitu, jadi harus semuanya. Harus sama-sama punya Sama-sama. kesadaran. Iya gitu. Terus kalau kata kamu melihat dari banyaknya fenomena negatif dari media sosial, menurut kamu kita harus gak sih punya media sosial gitu? Kalau untuk di zaman digital ini sebenarnya kayak dituntut Oh, emang iya, harus benar punya sih. ya. Kan karena banyak juga manfaat yang bisa kita ambil dari media sosial, di samping emang ada juga dampak negatif. Tapi kayaknya semua hal yang kita lakuin pasti ada plus minusnya nggak sih? Iya. Tinggal kita milih aja yang bisa yang minusnya itu sedikit gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kita di dunia sekarang, dunia digital ini kan kita harus dituntut punya media sosial dan juga harus bisa makainya gitu kan, supaya kita bisa masih seimbang sama arus gitu, sama Iya, zaman benar-benar. kan. Menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang Zaman, semakin iya, maju. benar. Ya, terus Tinggal gimana kita cara nanggepin aja sih dari media sosial. nah jadi kita itu harus bisa menyeimbangkan antara dunia nyata dengan dunia maya. Ngerti gak sih maksudnya? Ya jadi jangan terlalu fokus di dunia Iya, maya, jadi jangan kalaupun kita punya akun media sosial, kita dalam sehari itu kan bisa ratusan kali buat cek iya, yang iya. like, cek yang komen dan lain sebagainya. Nah, dengan itu kita harus bisa menyeimbangkan antara kita di kehidupan nyata dengan di media sosial. Kita jangan terlalu jangan terlalu menggantungkan hidup kita atau keseharian kita dengan media sosial. Kita juga harus punya kayak dunia nyata kita gitu ya, dunia Iya, real harus seimbang. ya untuk menjalani dunia real. Jangan fokus terus sama media sosial. Terus kalau kita post juga kan suka cek beberapa kali, ini berapa nih yang like, Iya, iya. ini ada yang komen gak sih? Itu kan bisa wasting time juga kan? Posting saya. Iya, tiap menit buka. Terus kalau gak ada yang like kan itu kena mental Iya. juga. Oh ini kenapa sih gak ada yang like? Apakah kita jelek? Terus cara kita untuk menghindari, maksudnya kayak supaya nggak mikirin kayak gitu Iya, gimana itu kan sih? gak tahu ya. Saya juga suka seperti itu sih. Kadang-kadang ya. Soalnya, Susah juga sih Tapi sebenarnya sih ya. ya kadang. Saya tuh jarang upload. Oh Jadi iya. kurang tahu juga gimana rasanya. Jadi ya intinya emang kita harus bisa menyeimbangkan sih itu mah dari diri sendiri pastinya juga. Terus kalau lihat orang-orang yang pakai tas bagus, baju bagus, terus pakai mobil bagus, kita kan suka gimana ya, insecure sama Iya, keadaan kita Iya yang sih, aku juga sekarang. kadang suka kayak gitu. Iya, itu juga bisa mengaruhi mental juga kan. Iya. Berarti benar-benar media itu membuat kita pokoknya berpengaruh banget untuk mental, kepribadian. Kadang kita kan media juga ngaruh untuk kepribadian kita, misalnya kita jadi nggak peduli sama lingkungan Jadi sekitar, antisosial juga kan. Iya benar-benar sih. Dengan kita terus bermain media sosial, kita kan secara tidak langsung jadi melupakan kehidupan nyata. Nah, itu. Kita jadi acuh sama tugas yang harus dikerjakan, bahkan sama panggilan orang tua. Iya, iya. Ya, jadi itulah negatifnya. Jadi kesimpulannya, kita boleh punya media sosial, tapi digunakan dengan bijak. Jangan menghamburkan waktu dengan scroll yang nggak jelas yang bisa bikin kita insecure, apalagi Kena ikut mental. komentar ke akun Jahat. lain jahat Iya. gitu. Kan double jahatnya. Orang lain sakit, kita juga kena dosa. Iya benar-benar. Ya, 9 menit. kena namanya. Ya udah deh, kalau gitu mama saya nelpon nih. Kayaknya Iya iya. silahkan sampai ketemu. Iya. Sampai ketemu.